Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Dulur semuanya, sampai mau aku biasa bukan gak usah formal-formal, ngobrol biasa. Terus terang saya di sini tuh ya tidak pakai. Memang saya sengaja tidak pakai persiapan yang khusus supaya apa? Supaya sebelum bicara itu saya ingin merasakan suasana, ingin merasakan, mendengarkan sampai memberikan baru-baru. Jadi tengah-tengah kita itu nanti kan kroso ada getaran, ada rasa, ada suasana yang itu pasti akan mengumpulkan atau mengenalkan kita pada kebaikan-kebaikan. Kita tadi pas baca Asmaul Husna bareng-bareng, saya minta baca Asmaul Husna itu nama-nama baik yang kalau kita hitung ada 99 itu. Kalau dibagi dua itu Asmaul Husna ya 99 itu yang berpengaruh, ada nama-nama Allah yang indah, ada nama Allah yang gagah. Jadi ada yang jalal, ada yang jamal. Jalal itu kegagahan, keperkasaan, jamal itu keindahan. Jadi Gusti Allah itu rahmat rohim, mulas asih banget. Ini mulas asih nomor ketika seseorang itu berbuat salah tidak langsung dihukum, ketika orang itu melakukan kesalahan tidak langsung diadab, tapi diberikan kesempatan untuk bertobat. Allah senantiasa menunggu, Allah senantiasa memanggil, Allah senantiasa memberikan kesempatan kita untuk menghirup udara, memberikan kesempatan hari esok, satu menit yang akan datang, satu hari yang akan datang untuk apa? Untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Tapi di sisi lain Allah juga memiliki sifat yang ngeri, yang tidak ada yang bisa melawan. Sama bisa baca sini ada Al-Jabbar, Jabbar itu maha maksa. Ada Al-Qabid, Qabid itu menyedihkan. Tapi itu jumlahnya tidak terlalu banyak sekali dibandingkan sifat Allah yang indah. Jadi Allah itu gagah, tapi sekaligus indah. Gagah itu tidak ada lawan. Tapi di balik itu Allah sangat biasa. Allah itu sangat kuasa sekali. Bahkan dikatakan rahmat Allah itu sahabat Allah. Rahmat Allah itu mendahului murkanya Allah. Jadi sebelum Allah itu menghukum seseorang atau memberikan adab, Allah itu memberikan kesempatan Allah terlebih dahulu. Bahkan seorang kaum itu tidak akan diberikan adab kecuali diutus seorang Rasul. Jadi kedatangan Kanjeng Nabi itu adalah bagian daripada rahmat Gusti Allah. Bapak kita kan tidak menjumpai Kanjeng Nabi, memang kita tidak menjumpai langsung. Tapi kan kita mendengar namanya, kita mendengar namanya, kita bisa menirukan sunah-sunahnya meskipun tidak sama persis. Karena sahabat Nabi itu solu karena rohani usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, sebagaimana kalian melihat, bukan sebagaimana persis latnya tidak. Persis tidak akan sanggup. Karena Nabi itu ketika sholat tahajud itu sampai kakinya bengkak, sujudnya suwi banget sampai bengkak. Kita nggak dituntut untuk bisa meniru proses, tapi juga kita berusaha untuk mengikuti semampu kita. Jadi sholat kayak kita dari sholat kita yang bolong-bolong kita itu, jadi wajibnya sholat itu bingung sejak kita itu dari kira-kira yang ulama usianya 14-15 tahun. Sejak itulah kewajiban sholat itu diharuskan. Yang kemarin belum air di kodok. Cara ini kodok biar nek sholat dulu, baru sholat mana? Nyari kodok. Si di kodok sholat asar, setelah sholat asar kodok lagi setelah sholat sebelum sholat asar. Yang tidak boleh setelah itu subuh sama asar. Jadi bagian subuh, bagian asar itu tidak boleh. Selebihnya sebelum dan sesudah itu boleh semua. Dan kalau ada itu, jadi kalau misalnya ini sholat suwi, kalau mungkin kayak kodok, ini baru
saya itu salah melakukan dalam rangka apa? Dalam kita memperbaiki hubungan kita dengan Gusti Allah. Ya, mari kita terus memperbaiki hubungan kita. Karena Gusti Allah telah memberikan kesempatan hidup kita yang sangat mahal ini. Kita bisa bayangkan misalnya dulu waktu kita masih kecil, permainan kita kelereng, terus kardus yang ada gambar-gambarnya itu kan dulu bagi kita itu sangat penting. Bahkan dulu kalau kemarin dulu gara-gara naik keran, karena kita menganggap itu dulu penting. Dan di usia sekarang kita lihat apa seperti permainan, sehingga dengan bertambahnya usia, hal-hal yang dulu kita anggap penting sekarang itu menjadi seperti permainan. Nah, begitu juga bagi orang yang sekarang itu sudah meninggal, hidup kita yang sekarang ini bulanan mobil, bulanan normal itu permainan. Itu akan tampak permainan kalau kita sudah melewati waktu tersebut dalam jangka waktu yang lama. Bagi kita orang dewasa, naik kelereng itu permainan. Bagi orang yang meninggal, hidup di dunia ini permainan. Oh, ternyata yang dulu kita anggap serius itu tidak ada apa-apanya. Yang sungguh-sungguh yang benar-benar bermanfaat adalah kalau sesuatu itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya abadi. Jadi yang akan menemani kita adalah amal kita, bukan orang dekat, bukan orang yang kita anggap sebagai yang bisa kita andalkan, karena kita masing-masing memiliki keterbatasan, awal diri terbatas dari itu. Sampai lor dokter nyamuk kancane tidak mungkin sok kalau ngerasa aman kena jos korek di jos rokok, si prasno sampai di teman dekat itu nggak bisa merasakan. Jadi sesungguhnya hidup kita itu sebenarnya adalah berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Jadi awal diri sebenarnya itu dewi ini panggolnya bareng. Kita itu dewi semua dipertanggungjawabkan masing-masing. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali pertolongan Allah melalui perantara amal yang kita lakukan. Jadi mari kita terus menyadari introspeksi mulia diri kita sendiri, dan kita dalam berputus asa ya ayyuhalladzina kuliah bagaimana amamu la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Lupa ini sekali dalam masa lalu kita ireng banget. Kabeh manusia itu sepuro. Kullu ummati ma'afan illa mujahidin. Semua umat itu dimaafkan, termaafkan. Illa mujahidin, kecuali orang yang menampakkan dosanya. Menampakkan maksudnya apa? Ngedorno, nyebarno apa yang keburukan yang dilakukan sehingga menyebarkan orang lain itu meniru perbuatan tersebut. Jadi kalau selama ini masih itu tutup, soalnya Allah itu sudah menutup. Allah sudah menutup diri kita, maka kita tutup air kita tersebut. Jadi tidak perlu diceritakan ke siapapun. Dan teman juga tidak perlu bertanya, ini pernah takut ya Allah, pernah ini, tidak perlu bertanya. Itu urusan seorang individu dengan Gusti Allah. Allah sudah menutup air kita, mari kita bantu orang lain teman kita menutup air mereka. Kita juga menutup air kita karena Allah sudah menutup. Mari kita sama-sama dari depan dengan penuh kesungguhan kita mengangkat kembali niat kita memperbaiki apa yang dulu masih rusak-rusak dan sebagainya. Dan ada satu ibadah yaitu sholawat. Sholawat itu dilakukan dalam keadaan apapun itu diterima, dalam keadaan pamer, ya, dalam keadaan belum dulu, dalam keadaan apapun sholawat itu diterima. Karena apa? Sholawat itu kita menyebut nama Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Sholawat tak sesuai oleh ya. Sholawat 10 kali itu hanya butuh waktu 15 menit. Coba ayo praktek 10 kali aja. Sholawat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Satu sholawat yang kita ucapkan dibalas 10 kali.
siapa sih kita ini? Di hadapan Allah kita ini siapa sih? Bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita membawa Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu terkasihnya Allah, maka kita juga akan dilihat oleh Allah. Karena apa? Karena kita mendekat dengan kepada Allah melalui nama Nabi Muhammad. Sallallahu Kata Allah berfirman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi selawat itu luar biasa. Allah bisa mencintai seseorang dan memperantarakan orang tersebut mencintai Rasulullah. Allah bisa menolong seseorang, suci menolong seseorang karena orang tersebut memiliki rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang diutus untuk diri kita untuk menjadi perantara antara Allah dan umat manusia. Tanpa beliau mungkin kita tidak akan mengenal Tuhan, kita tidak akan mengenal sholat, kita tidak akan mengenal Islam, kita tidak akan mengenal banyak hal yang baik-baik tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kita salam bareng seperti biasa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Islam